Aku duduk di meja ruang tamu, tangan memegang secangkir kopi, memandangi layar laptop yang terbuka. Peta Gunung El terhampar di depanku, sementara aku melihat detail rencana perjalanan yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Di layar, ada nama desa yang akan kami tuju. Desa yang menurut cerita penduduk sekitar, sudah lama ditinggalkan. Tidak ada yang tahu pasti kenapa desa itu kosong. Namun, banyak yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang tak beres di sana. Aku melihat ke arah teman-temanku yang sedang berdiskusi serius di meja sebelah. Ada Gani yang sibuk mencari info di internet, Nadia yang diam dan mengerutkan dahi, Laras yang sibuk memeriksa peralatan, dan Caca yang melontarkan komentar tanpa henti. Kami semua punya alasan berbeda untuk pergi ke sana. Tapi yang jelas, kami ingin membuat konten yang menarik untuk channel kami. Ilham, kamu yakin tempat ini aman? Gani bertanya, tanpa menoleh, tetap fokus pada layar laptop. Gue nggak tahu, jawabku jujur, sambil menggulirkan peta. Tapi kita perlu sesuatu yang beda, konten yang lebih gelap. Tapi desa ini katanya kosong kan? Caca ikut bicara, suaranya setengah ragu. Gue nggak tahu deh, kayaknya nggak cocok buat kita. Sebaiknya kita ubah rencana, jawab Nadia yang tiba-tiba berbicara. Meskipun wajahnya tampak sedikit pucat. Aku menatapnya sebentar. Nadia selalu punya firasat buruk tentang tempat-tempat seperti ini. Dan seringkali dia bisa merasakan hal-hal yang tak bisa dilihat oleh orang lain. Aku belum sepenuhnya yakin, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku berpikir dia tahu lebih banyak dari yang dia ungkapkan. Perbincangan berlangsung begitu saja. Lebih banyak tentang persiapan teknis dan apa yang akan kami lakukan begitu sampai di desa. Tapi setiap kali aku menatap peta, semakin jelas rasanya ada sesuatu yang mengintimidasi dalam perjalanan ini. Desa itu memang terlihat sepi, tapi ada sesuatu yang tak kasat mata menunggu di sana. Kami akhirnya sepakat untuk pergi, dan hari keberangkatan pun ditentukan. Satu-satunya hal yang bisa aku pastikan adalah kami semua sudah terperangkap dalam permainan yang lebih besar dari yang kami bayangkan. Kami berkendara dengan mobil sepanjang pagi, melewati jalanan yang semakin sepi. Seiring waktu, jalanan yang kami lewati semakin kecil, semakin tidak terawat, gak hanya menyisakan satu jalur. Dari kaca jendela, aku melihat pepohonan yang semakin lebat, hutan yang tampaknya tak pernah tersentuh manusia, dan kabut yang mulai turun perlahan, melingkupi segala sesuatu. Kamu pernah kesini sebelumnya, Ham? Gani bertanya dari kursi depan. Aku menggeleng. Gue nggak pernah, cuma dengar cerita aja dari orang sekitar. Mereka bilang ada yang aneh di sana. Nadia ikut bicara, suaranya rendah, penuh rasa khawatir. Ya, itu dia yang bikin seru, jawab Caca, mencoba terdengar ringan. Siapa yang nggak mau bikin konten horor, apalagi kalau ada hal mistis yang bisa diceritakan. Mobil terus melaju, dan di kejauhan aku melihat puncak Gunung El yang menjulang tinggi. Semakin dekat kami ke desa itu, semakin tebal kabut yang menyelimuti jalan. Namun, ada sesuatu yang aneh. Jalanan ini seharusnya lebih ramai, menurut informasi yang kami dapatkan. Tapi semakin kami masuk, semakin sepi. Tidak ada satu mobil pun yang kami temui. Tidak ada pedagang, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kenapa jadi makin sepi ya? Caca bertanya dengan nada penasaran. Kita sudah masuk ke wilayah yang berbeda, jawab Nadia. Tempat ini terasa tidak sama. Perasaan aneh itu semakin kuat, semakin aku menatap peta dan melihat jalur yang terus menurun menuju desa
yang semakin terasa lebih terisolasi. Setiap belokan yang kami lewati, setiap sudut jalan, seolah-olah kami semakin jauh dari dunia yang kami kenal. Tidak ada yang memberitahu kami jika ini adalah perjalanan yang tidak bisa kembali. Ketika kami tiba di desa itu, senja telah tiba. Desa yang seharusnya hanya terdiri dari beberapa rumah tua, kini terlihat lebih menyeramkan daripada yang kami bayangkan. Bangunan-bangunan itu tampak seperti telah berhenti berkembang selama bertahun-tahun. Beberapa rumah tampak terbengkalai, atapnya hampir roboh, dan pintu-pintu kayu yang kuncinya sudah hilang tampak kosong. Kami berhenti di dekat sebuah rumah besar yang tampak lebih terawat dari yang lainnya. Meski ada kesan tua dan terabaikan, ada sesuatu yang menarik perhatian di sini. Suasana yang begitu sepi, bahkan suara alam pun terasa jauh. Ini pasti tempat yang paling sesuai buat kita mulai, kata Gani sambil membawa drone-nya. Tapi saat dia mencoba menerbangkan drone, tiba-tiba layar kamera menunjukkan gambaran yang sangat aneh. Seperti ada bayangan besar yang melintas di kamera. "Apa itu?" Rizky bertanya, terkejut. "Itu bukan manusia." Namun sebelum kami sempat menyelidiki lebih lanjut, suara keras terdengar dari salah satu rumah. Suara pintu yang terhempas, seperti ada yang mendobraknya dari dalam. Kami berdiri kaku. Ada sesuatu di dalam sana. Kami masuk lebih jauh ke dalam desa. Suasana semakin gelap seiring dengan pergerakan matahari yang perlahan tenggelam. Kabut semakin tebal, seolah menyelimuti desa ini dalam kesunyian yang mencekam. Setiap langkah yang kami ambil terasa berat, seakan tanah di bawah kaki kami ingin menahan kami di sini. Kami memulai eksplorasi dengan berkeliling di sekitar rumah-rumah kosong. Tembok-tembok yang retak dan pintu yang terbuka menciptakan aura yang tak bisa dijelaskan. Di antara bangunan-bangunan itu, ada satu rumah yang lebih besar, lebih terawat dari yang lain. Rumah ini seperti tidak tersentuh waktu, meskipun sekelilingnya terlihat begitu terabaikan. "Kita mulai dari sini ya?" tanya Gani sambil memeriksa kamera yang sudah siap. "Gue nggak yakin ini tempat yang aman," jawab Nadia pelan. Matanya terus menatap rumah itu dengan cemas. Rasanya ada yang salah. Aku merasa ada sesuatu yang aneh di udara, tapi aku tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Kami memasuki rumah tersebut, dan begitu pintu kayu itu terbuka, suasana di dalam langsung terasa berbeda. Ruangan itu tampak lebih gelap meskipun cahaya dari luar mencoba masuk melalui jendela-jendela yang kotor. Di meja besar yang ada di tengah ruangan, ada sebuah buku tua yang terbuka, tampak seperti dipakai baru-baru ini. "Ada apa dengan buku ini?" Caca bertanya, mendekati meja. "Ini kayaknya baru banget deh." Dia membuka halaman-halaman buku itu, dan tiba-tiba angin berhembus kencang dari dalam ruangan, membuat halaman-halaman buku itu terbang berantakan. Suara itu, suara berdesir seperti bisikan, semakin mendekat. "Gue nggak suka ini, Ham," Nadia berbisik dengan nada takut. "Kita harus cepat pergi." Aku merasakan ketegangan yang sangat kuat, seakan energi di ruangan ini sudah berubah. Tanpa disadari, kami semua berjalan mundur perlahan, tanpa bisa memalingkan pandangan dari buku itu. "Ayo keluar," aku berkata dengan suara terbata, mencoba tetap tenang. Kita belum selesai, tapi kita harus hati-hati. Saat kami bergerak mundur menuju pintu, tiba-tiba lampu senter yang dipegang Laras mati. Dia menekan tombol beberapa kali, namun tidak ada reaksi. Saat dia berbalik,
Wajahnya tampak pucat. Ada yang aneh di sini. Ngerasa kita nggak sendirian. Kami langsung berlari keluar dari rumah itu. Tetapi ada sesuatu yang mengikutinya. Suara langkah kaki yang berat terdengar jelas di belakang kami. Meskipun tidak ada siapapun. Seakan ada yang berjalan mengikuti jejak kami. Kami berhenti di luar rumah besar itu. Napas kami terengah-engah. Semua orang tampak kebingungan, kecuali Nadia. Dia berdiri terdiam, matanya terfokus pada satu titik di antara pepohonan yang mengelilingi desa. Ada yang tidak beres dan dia tahu itu. Ada yang mengikuti kita. Nadia akhirnya berkata pelan. Suaranya bergetar. Bukan cuma suara. Itu entitas yang mengikutinya. Aku menoleh ke arah yang dia tunjukkan. Tapi tidak ada apa-apa. Hanya kabut yang tebal. Namun aku merasakan getaran aneh di udara. Sesuatu yang membuat kulitku merinding. Rasanya tidak ada yang benar-benar terlihat, tetapi aku bisa merasakan kehadiran sesuatu yang jauh lebih kuat. Gue nggak bisa tahan lagi, Caca berkata. Suaranya hampir hilang karena ketakutan. Kita harus pergi sekarang juga. Kita nggak bisa pergi begitu saja, jawab Gani dengan suara keras. Kita belum selesai. Konten ini bakal luar biasa. Namun semua orang tahu, meskipun kata-kata itu terdengar meyakinkan, semuanya sudah tidak seperti yang kami bayangkan. Semua lampu senter yang kami pegang berkedip, satu persatu. Kamera-kamera yang seharusnya merekam dengan jelas, malah menangkap bayangan samar yang bergerak cepat di belakang kami. Tiba-tiba terdengar suara keras dari dalam kabut. Suara pintu berderak, seperti ada seseorang yang mendorong pintu rumah lain yang jauh di ujung desa. Kami berlari tanpa pikir panjang, berusaha mencari jalan keluar. Tapi setiap jalan yang kami pilih terasa berputar-putar, mengarah kembali ke titik yang sama. Kami hanya bisa berjalan lebih cepat, tapi kabut semakin menebal, dan suara langkah kaki itu semakin jelas, semakin dekat. Seolah-olah kami sudah dijebak di dalam dunia yang berbeda, di luar kendali kami. Kami sudah tidak tahu lagi apakah ini nyata atau hanya ilusi. Tapi yang jelas, sesuatu yang tak terlihat, yang lebih besar dari apapun yang kami ketahui, sedang mengintai kami. Kami berlari dengan napas yang tersengal-sengal, menuju jalan keluar yang tidak pernah terlihat. Setiap sudut jalan, setiap rumah yang kami lewati, terasa seperti deja vu. Terulang terus, tak ada perubahan. Seolah-olah kami sedang berada dalam lingkaran waktu yang tak berujung. Kita udah muter-muter dari tadi, Gani berkata dengan napas berat. Kenapa jalan ini selalu sama? Aku menoleh ke belakang, dan yang terlihat hanya kabut tebal. Tetapi ada sesuatu yang membuatku semakin tidak tenang. Pintu rumah yang sebelumnya terbuka lebar kini tertutup rapat. Seperti ada yang mengatur ulang waktu, mengatur ulang setiap langkah yang kami ambil. Ada yang enggak beres, Nadia berkata. Suaranya bergetar. Ini bukan cuma kabut biasa. Semakin lama kami berjalan, semakin kami merasa waktu itu berubah. Matahari yang tadinya hampir tenggelam kini seakan terhenti di langit. Langit malam yang gelap perlahan berubah kembali menjadi siang. Dan siang berubah menjadi malam tanpa ada transisi. Sebuah ketidakseimbangan yang semakin nyata. Gue nggak ngerti, Laras berkata dengan suara bingung. Kenapa nggak ada yang berubah? Kenapa waktu nggak bergerak? Kami berhenti di tengah jalan, memandangi sekitar dengan bingung.
Listrik di kamera dan lampu kami mati satu persatu, meninggalkan kami dalam kegelapan yang pekat. Setiap langkah terdengar begitu keras, bahkan saat kami bergerak perlahan. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara langkah kaki yang berat. Tapi kali ini bukan hanya suara langkah manusia. Ada suara yang lebih besar, lebih berat, seakan ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Suara itu semakin mendekat, semakin cepat. Kami berlari lagi, tetapi kali ini aku merasakan kaki kami tidak lagi menapak di tanah yang sama. Tanahnya semakin lembek, berair, dan seolah-olah kami tidak pernah benar-benar bergerak. Setiap kali kami menoleh, kami kembali ke tempat yang sama, ke rumah yang kami coba hindari sebelumnya. Apa ini? Kita nggak bisa keluar, Caca berkata, suaranya penuh dengan kecemasan. Nadia berhenti sejenak dan menoleh ke arahku. Wajahnya pucat. Ilham, ini bukan cuma kabut. Ini sesuatu yang mengikat kita. Aku merasa seperti terperangkap dalam suatu dimensi yang berbeda. Waktu tidak berjalan sesuai yang aku kenal. Kami berusaha keluar, tapi semuanya terasa seperti ilusi. Desanya berputar di sekitar kami, semakin menutup kami dalam lingkaran yang tak bisa kami keluar dari sana. Kami beristirahat di dekat sebuah rumah yang tampaknya lebih besar dari yang lain. Rumah yang masih memiliki sedikit jejak kehidupan di dalamnya. Namun, meskipun ada yang aneh, rumah ini tampaknya lebih aman untuk sementara. Di dalam, suasananya lebih gelap dan lebih pekat. Ada bau busuk yang datang entah dari mana. Lantai kayu berderak saat kami melangkah masuk, dan bayang-bayang di sudut ruangan tampak bergerak seolah ada yang mengamati kami. Tiba-tiba Caca menemukan sebuah buku kecil yang tersembunyi di bawah meja kayu. Dia membukanya dengan cemas dan seketika wajahnya berubah pucat. Ini jurnal. Caca berteriak. Ada tulisan di sini tentang desa ini, tentang penghuni yang menghilang. Aku mendekat dan membaca tulisan yang tercetak dengan tinta pudar di halaman pertama. Desa ini adalah tempat yang telah dihukum. Mereka yang datang akan terperangkap dalam waktu. Mereka tidak akan bisa keluar karena waktu telah dicuri oleh entitas yang tak terhingga. Mereka yang masuk akan menjadi bagian dari sejarah yang tak pernah berakhir. Aku merinding membaca kalimat itu. Dengan perlahan, aku mulai mengerti. Kami terjebak dalam sebuah siklus yang berulang, dan kami tidak akan bisa keluar selagi kami belum menyelesaikan teka-teki yang tersembunyi. Ini penyebabnya. Ada entitas yang menjaga desa ini. Waktu telah dicuri, Nadia berkata. Matanya kosong. Kita harus menemukan cara untuk menghentikannya, atau kita akan terperangkap selamanya. Namun sebelum kami bisa berpikir lebih jauh, suara langkah kaki itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras dan lebih cepat, menuju ke arah kami. Di luar, di kabut yang tebal, ada sesuatu yang bergerak. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang tidak manusiawi. Kami harus menghadapi entitas itu, atau kami akan menjadi bagian dari sejarah yang terhapus. Kami duduk diam di dalam rumah besar itu, mencoba mencerna semua yang baru kami temui. Buku yang ditemukan Caca mengungkapkan hal-hal yang tak pernah kami bayangkan. Kami terjebak, dan entitas yang menguasai desa ini sudah tahu bahwa kami ada. Kita nggak bisa kabur, Ham, Laras berkata. Suaranya gemetar. Jadi apa yang harus kita lakukan? Aku menghela napas panjang mencoba menenangkan diriku. Sejauh ini semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tak ada habisnya. Dan kami semakin terjepit dalam kegelapan yang semakin mendalam.
Tiba-tiba kabut di luar semakin pekat, seolah-olah menelan seluruh dunia di sekitar kami. Ini bukan hanya soal kabut atau waktu yang terhenti. Nadia berbicara dengan tenang, tapi matanya penuh ketakutan. Ini soal roh-roh yang terperangkap di sini. Mereka mencari pengganti. Pengganti? Tanya Gani, wajahnya pucat pasi. Iya, Nadia melanjutkan. Roh-roh ini, mereka mencari orang-orang baru untuk menggantikan mereka. Mereka ingin bebas dan kita yang mereka incar. Kita telah memasuki tempat yang tak seharusnya dimasuki. Kami semua terdiam. Setiap kata yang keluar dari mulut Nadia semakin menambah ketegangan. Kami bukan hanya terjebak dalam siklus waktu yang aneh, tetapi kami juga menjadi bagian dari kutukan yang tak bisa dipahami. Laras berdiri dan mulai berjalan mundur. Kita harus keluar. Kalau kita nggak keluar sekarang, kita nggak akan bisa pulang. Namun saat kami semua berdiri dan melangkah menuju pintu, sesuatu yang tidak kami duga terjadi. Di luar, bayangan besar melintas di antara kabut tebal. Sesuatu atau seseorang berdiri di sana, memandang kami dengan tatapan yang kosong. Aku bisa merasakan jantungku berdegup kencang. Seakan-akan setiap detak jantungku menjadi lebih keras dari sebelumnya. Itu dia, Nadia berbisik. Bayangan itu bergerak lebih dekat, dan kami bisa melihat bentuk tubuh yang tinggi, kurus, dengan wajah yang tampak terdistorsi, seperti gambar yang kabur dan tak bisa dikenali. Bayangan itu tidak berbicara, hanya mendekat dengan langkah-langkah berat yang menggetarkan tanah. Kami berlarian, berusaha menjauhkan diri dari sosok itu, tetapi kabut semakin menyelimuti kami. Setiap langkah terasa semakin berat, semakin mengarah pada kebingungannya. Setiap sudut desa terasa seperti menjebak kami lebih dalam. Kami berlari, terus berlari, hingga akhirnya kami menemukan sebuah rumah yang tampak berbeda dari yang lain. Rumah ini tidak rusak, meskipun terlihat lebih tua dan lebih terkubur di bawah kabut. Di luar rumah itu ada sebuah patung besar, sebuah figur berbentuk kujang. Di depan patung itu ada sebuah tulisan dalam bahasa yang tidak kami mengerti. Tidak ada yang bisa membaca tulisan itu. Tapi rasanya seperti ada sesuatu yang memanggil kami. Ini tempat yang tepat, kata Nadia dengan suara datar, seolah mengetahui sesuatu yang kami tidak tahu. Kami berjalan masuk ke rumah itu, meskipun masih ada rasa cemas yang tak tertahankan. Begitu kami melangkah ke dalam, ruangan itu terasa sangat dingin. Di tengah ruangan ada altar dengan lilin yang masih menyala, serta tanda-tanda kehidupan yang aneh. Ini, Caca mulai berbicara, tapi kata-katanya tertahan. Laras mendekati altar, dan tanpa sadar, tangannya menyentuh sebuah batu besar yang ada di atas altar. Tiba-tiba gemuruh keras terdengar, dan cahaya dari lilin-lilin itu mulai berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding. Suara teriakan terdengar di telinga kami, seolah dari jauh, tetapi terasa sangat nyata. Apa yang terjadi? Gani bertanya dengan cemas, wajahnya pucat. Tiba-tiba bayangan besar itu muncul lagi, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Wajahnya semakin jelas. Entitas itu, roh yang menjaga desa ini, tiba-tiba muncul di hadapan kami. Matanya kosong, tapi ada sesuatu yang lebih gelap di sana. Sesuatu yang lebih mengerikan daripada yang pernah kami bayangkan. Kita nggak bisa lari lagi, Nadia berkata pelan. Ini pilihan kita. Kita harus mengorbankan sesuatu. Kami terdiam. Setiap detik terasa seperti beban yang lebih berat, dan aku bisa merasakan jantungku hampir berhenti berdetak. Kami harus memilih siapa yang harus mengorbankan dirinya untuk menghentikan kutukan ini. Ini saatnya, kata Nadia lagi. Salah satu dari kita ada yang harus tinggal.
Kami semua melihat ke arah satu sama lain. Tidak ada yang berbicara. Suasana begitu berat, seolah-olah kami sudah tahu keputusan yang harus diambil. Meskipun tak ada kata yang bisa terucap, sesuatu harus dikorbankan agar yang lain bisa selamat. Kami berdiri diam di depan altar. Mataku tertuju pada bayangan besar yang semakin mendekat. Entitas itu kini tampak lebih jelas. Sebuah sosok hitam, tinggi, dengan wajah yang kabur dan tampak terdistorsi. Itu bukan sekadar hantu atau roh biasa. Entitas ini adalah penjaga desa yang telah lama terperangkap di dalamnya, mengikat semua yang datang dengan kutukan yang tak terlepas. Apa yang harus kita lakukan? Laras berbisik, suaranya hampir tidak terdengar, tenggelam dalam ketakutan. Semua mata tertuju pada Nadia, yang tampaknya lebih paham tentang apa yang harus dilakukan. Dia yang pertama kali menyadari bahwa kami tidak hanya terjebak dalam dimensi waktu yang aneh, tetapi juga dalam suatu permainan yang jauh lebih besar dari sekadar kabut dan malam yang tak berujung. Kita harus mengorbankan sesuatu, Nadia berkata dengan suara datar, meski wajahnya terlihat semakin pucat. Itu satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini. Caca menunduk, kedua tangannya gemetar. Tapi siapa yang harus mengorbankan diri? Dia bertanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Kami semua saling menatap. Tidak ada yang ingin mengatakan itu. Tidak ada yang bisa menerima kenyataan bahwa seseorang di antara kami harus rela mengorbankan diri. Kami semua sudah tahu jawabannya, meskipun tidak ada yang mengatakannya. Tiba-tiba, bayangan itu bergerak lagi. Entitas itu dengan langkah-langkah beratnya mulai menghampiri kami. Seketika semuanya terasa lebih gelap. Kabut di luar semakin menebal. Seolah-olah dunia di luar itu terhenti. Kami tidak punya waktu lagi. Salah satu dari kita harus melangkah maju, Nadia berbisik. Tapi itu bukan pilihan yang mudah. Kita semua akan kehilangan sesuatu. Aku menelan ludah. Rasanya sulit untuk berkata-kata. Rasa takut, kebingungan, dan keputusasaan menguasai hatiku. Tiba-tiba aku merasakan beban yang berat, sesuatu yang meresap dalam dada. Kami tahu apa yang harus dilakukan, meskipun kami takut untuk menghadapinya. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Kami semua diam, hanya bisa mendengar suara langkah kaki entitas yang semakin mendekat. Tidak ada pilihan lain. Kami semua tahu itu. Kami hanya bisa berharap bahwa pengorbanan yang dilakukan akan membawa kebebasan bagi mereka yang tersisa. Aku akan pergi, Laras berkata. Suaranya penuh dengan tekad. Aku akan melangkah maju. Aku yang harus mengorbankan diri. Tiba-tiba semua perhatian tertuju pada Laras. Wajahnya terlihat tegar, namun matanya penuh dengan air mata yang hampir tak bisa ditahan. Aku ingin mencegahnya, tetapi aku tahu tidak ada waktu lagi. Jika kami tidak melakukan ini, semuanya akan sia-sia. Kutukan ini akan terus berlanjut. Tidak, Laras, jangan. Caca berteriak, langkahnya terhenti saat melihat Laras yang sudah melangkah ke altar. Laras berhenti sejenak, menatap kami dengan mata yang berkaca-kaca. Ini adalah jalan satu-satunya, katanya. Aku tidak bisa biarkan kalian terjebak di sini. Aku yang harus membayar. Dengan langkah pasti, Laras melangkah maju menuju altar. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Seiring dia mendekat, kabut semakin tebal, dan suara entitas itu semakin keras, seolah menyambut kedatangannya. Tiba-tiba sebuah cahaya merah muncul dari altar, dan bayangan besar itu menghilang begitu saja.
seakan menyatu dengan Laras. Kami hanya bisa memandang. Mata kami basah, namun tak ada kata yang keluar. Laras telah mengorbankan dirinya demi kami, demi menghentikan kutukan yang mengikat desa ini selama berabad-abad. Laras, Gani berbisik, suaranya penuh dengan rasa sakit. Namun sebelum kami bisa merenung lebih dalam, cahaya itu meredup, dan semuanya menjadi sunyi. Kabut yang sebelumnya begitu pekat mulai menghilang. Waktu yang terasa terhenti, kini kembali bergerak. Matahari yang tadinya terhenti perlahan mulai terbenam, dan malam akhirnya datang, mengakhiri ketegangan yang tak terucapkan. Kami berjalan keluar dari rumah itu, dengan langkah lelah. Desa yang sebelumnya terasa seperti penjara, kini mulai terlihat berbeda, lebih terang, lebih nyata. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi kami tahu kami tidak lagi terjebak dalam kutukan itu. Kami meninggalkan desa itu dan Laras tanpa berkata-kata. Jalan tanah yang tadinya seakan tak berujung kini mengarah keluar, seperti membelah kabut yang terus memudar. Tak ada yang bicara, tak ada yang sanggup. Langkah kaki kami berat, tidak hanya karena kelelahan, tapi karena apa yang kami tinggalkan. Laras, nama itu terus bergema di pikiranku. Setiap tawa dan candanya kini menjadi luka menganga. Kami kembali ke mobil yang kami parkir di jalan desa, dan anehnya, jam di dashboard menunjukkan waktu normal. Tak ada tanda bahwa kami sempat terjebak selama berhari-hari. Semuanya seperti hanya mimpi, tapi bekas luka di tubuh kami, pakaian yang kotor, mata Caca yang sembab, dan tatapan kosong Nadia. Semua itu nyata. Kita harus cerita ke orang? Tanya Gani pelan. Aku menggeleng pelan. Nggak ada yang bakal percaya. Tapi gimana sama Laras? Tak ada yang menjawab. Kami kembali ke Bandung sore itu. Kota yang ramai, penuh cahaya dan suara, terasa asing. Seperti dunia yang berbeda. Hari-hari setelahnya seperti hidup di dua alam. Kami kembali mengedit footage. Sebagian besar tidak bisa diputar. Distorsi, noise, suara-suara aneh. Tapi ada satu bagian yang membuat kami diam berjam-jam. Cuplikan Laras menatap kamera. Tepat sebelum masuk ke altar. Dia tersenyum kecil. Terima kasih telah membawaku pulang. Dan lalu rekaman berhenti. 1 tahun telah berlalu sejak hari itu. Channel kami tidak pernah mengunggah video dari desa mati itu. Kami sepakat, apa yang kami alami bukan untuk konsumsi publik. Caca pindah ke Jogja. Dia meninggalkan dunia konten kreator sepenuhnya. Nadia berhenti bicara. Secara harfiah, trauma membuatnya diam. Dia menjalani terapi, perlahan membaik. Tapi mata itu masih menyimpan horor yang tak bisa dijelaskan. Gani tetap di Bandung. Ia membuka warung kopi kecil, katanya untuk menyambut orang-orang yang masih ingin hidup. Tapi aku tahu dia masih dihantui. Kadang dia bilang Laras duduk di bangku pojok, tersenyum diam. Dan aku masih menyimpan semua catatan ini. Mencoba menuliskannya. Mungkin bukan untuk dibaca siapa-siapa, tapi agar aku tidak melupakannya. Agar aku tidak mengingkari rasa bersalah yang terus membakar dadaku. Desa itu, beberapa bulan lalu ada berita. Kawasan itu akan dibuka untuk proyek wisata heritage. Katanya, tanahnya akan diratakan untuk pembangunan. Aku cuma bisa tertawa kecil, pahit. Kalian tidak tahu apa yang kalian bangunkan.